2020 kami dari Kelompok 1 dari Kelurahan Lewara hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah instalasi perpipaan pembangkit daya uap pada boiler di PPNS. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu Jenderal Muhammad Saiful Amin dengan RT 0821 04 0024. Lalu ada Brigadier Utama dengan RT 0821 04 0005. Kemudian ada Subak Firdiana Putra dengan RT 0821 04 0017. Lalu ada saya sendiri yaitu Isa Muhammad dengan RT 0821 04 0006. Berikut ini merupakan block flow diagram dari sistem boiler dari PPNS. Dari block flow diagram ini kita dapat mengetahui proses dari pengolahan dari air menuju menjadi steam yang kemudian untuk menggerakkan generator yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Dari blok diagram ini kita dapat mengetahui untuk equipment yang pertama yaitu ada water tower storage yang digunakan untuk menyimpan air dari PDAM, kemudian dialirkan masuk ke softener, di mana di softener ini nanti akan dilakukan pemurnian dari air dari PDAM, kemudian masuk ke feed water tank sebelum diolah menjadi steam. Setelah dari feed water tank, nanti air akan dipompa masuk ke boiler untuk dirubah dari fase air menjadi fase uap. Di feed water tank ini juga diinjeksi dengan cairan doset untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ikut tercampur. Dari proses boiler ini nantinya akan dipanaskan lagi hingga menjadi uap kering di alat yang namanya superheater. Untuk mengecek kualitas uap yang ada di boiler di sistem boiler di PPNS menggunakan alat kalorimetri yang dimana digunakan untuk mengetahui kualitas dari uap yang dihasilkan. Setelah dari superheater, kemudian steam yang dihasilkan akan disalurkan ke dua alat di steam engine dan juga steam turbine. Di steam engine ini untuk menggerakkan generator dan untuk di steam turbine untuk menggerakkan turbin. Setelah dari kedua alat tersebut dialirkan menuju ke kondenser. Di steam turbine ini nanti menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Next. Nah, dari jalur block flow diagram di atas tadi, jenis jalur perpipaan yang ada di boiler itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada boiler proper, kemudian ada boiler external piping and joint atau BEP, kemudian ada non-boiler external piping and joint atau NBEP. Boiler proper ini merupakan jalur yang ada di dalam sistem boiler tersebut. Kemudian untuk boiler external piping and joint ini untuk jalur sebelum dan sesudah masuk ke sistem boiler. Selain terus untuk NBEP itu untuk jalur setelah dari boiler external piping and joint. Untuk kasus di kelompok kita akan membahas tentang jalur dari water tank dari PDAM menuju ke softener, di mana jalur tersebut merupakan jalur NBEP atau non boiler external piping and joint. Next.
Baik, untuk slide selanjutnya pada jalur pemipaan dari water tank menuju softener dari kelompok kami mendapatkan data sebagai berikut, yang dimana terdapat 3 pipa utama. Untuk pipa pertama atau satu yaitu berukuran 2 inch dan untuk diameter outletnya 56,5 mm. Untuk pipa kedua MPS-nya 1 inch dan untuk diameter offsetnya 28,2 mm. Untuk pipa ketiga MPS setengah inch, diameter offsetnya 22,5 mm. Untuk material dari sistem perpipaan kami menggunakan ASTM 106 grade B. Untuk tekanan dari perpipaan kami dapat diperoleh data di mana 1 atmosfer atau 14,696 PSIG. Untuk temperatur desain diperoleh data 25 derajat Celcius, yaitu suhu ruangan dari ruangan boiler tersebut. Untuk W sendiri yang dimana dalam pipa sinus pipe yaitu 1, dan untuk SE atau maksimum air stress itu diperoleh dari asma B311 yaitu pada apetik A. Untuk karbon steel dari ASTM 106 grade B yaitu 35 KSI atau 35.000 PSI. Untuk Y-nya yaitu koefisien dari ferritic steel yaitu 0,4, di mana suhunya below atau di bawah 482 derajat Fahrenheit. Nah, untuk argumen utama dari kelompok kami yang dimana yang pertama ada water tank atau sebagai wadah penyimpanan utama buat air PDAM. Ini diletakkan di menara atas samping parkiran dosen, dengan nantinya akan dialirkan menuju ruang boiler menggunakan bantuan gaya gravitasi. Untuk argumen utama yang kedua ada softener, di mana softener ini digunakan untuk mengurangi kadar ion kalsium, magnesium, dan beberapa logam lainnya, yang dimana ini untuk membersihkan dari air PDAM tersebut, yang nantinya akan diproses pada boiler agar tidak menjadikan kerak atau endapan mineral. Nah, untuk teknik desainnya ini diperoleh data yang untuk warna kuningnya sendiri itu pipa berukuran 2 inch, untuk pipa warna putih atau keabu-abuan itu ukuran 1 inch, dan untuk pipa warna biru berukuran setengah inch. Kemudian untuk isometri pipa yang berukuran 2 inch kita menggunakan material dengan pipa sepanjang 6,1 meter, kemudian ada coupling dengan sebanyak 2 pitches, elbow 90 derajat 6 pitches, dan gate valve sebanyak 1 pitches. Untuk selanjutnya ada isometri pipa 1 inci dengan bill of materialnya yaitu pipa sepanjang 0,9 meter, elbow 90 derajat sebanyak 1 pitches, T sebanyak 2 pitches, dan gate valve sebanyak 1 pitches. Untuk selanjutnya yaitu isometri pipa dengan ukuran setengah inci dengan bill of materialnya yaitu pipa sepanjang 1,3 meter, elbow 90 derajat sebanyak 3 pitches, T sebanyak 1 pitches, dan gate valve sebanyak 1 pitches. Lalu selanjutnya ada ketebalan problematik umum. Untuk mengukur pipa menggunakan rumus dengan sampingan
dikali diameter offset dibagi 2, lalu dikali SE dikali W, kemudian ditambah P dikali Y, lalu ditambah A. Lalu yang kedua ada rumus dengan TM sama dengan PD ditambah 2 kali SE dikali W, lalu dikali A, ditambah 2 dikali Y dikali P dikali A, lalu dibagi 2 buka kurung SE dikali W ditambah P dikali Y dikurang P. Lalu untuk perhitungan lembu untuk intradusnya yaitu dengan rumus I sama dengan 4 radius per diameter offset, lalu dikurang 1, kemudian per 4 radius per diameter offset dikurangi 2. Lalu untuk istradusnya yaitu I sama dengan 4 dikali radius per diameter offset ditambah 1 per 4 dikali radius per diameter offset ditambah 2, di mana R merupakan radius dari lubang tersebut. Lalu kemudian ada thickness. Lalu untuk perhitungan thicknessnya dengan rumus CM sama dengan P dikali diameter offset dibagi 2 dikali SE, lalu dikali P dibagi I ditambah P dikali Y, kemudian ditambah A. Untuk rumus berikutnya yaitu TM sama dengan P kali D ditambah 2 dikali SE dikali W, lalu dikali A dibagi 1, lalu ditambah 2 dikali Y dikali P, lalu dikali A. Kemudian dibagi 2 dikali SE, lalu dikali W dibagi 1 ditambah P dikali Y min P. Lalu untuk hasil dari perhitungan ketebalan didapat yaitu dari NS2 dengan diameter offsetnya yaitu 2,375, lalu radiusnya 3 inch dengan hasil intradus yaitu 1,637 sekian, dengan hasil ekstradusnya 0,972 sekian, lalu dengan thickness minimum strike pipe yaitu 0,125 sekian, dan thickness minimum weldernya 0,125 sekian. Lalu untuk NP1 untuk diameter offsetnya 1,315 dengan radius 1,5, memiliki hasil intradus yaitu 1,169 sekian, lalu hasil ekstradusnya 0,898 sekian. Lalu untuk thickness minimum strike pipe-nya yaitu hasilnya 0,125 sekian dan ujungnya 0,12534 sekian. Lalu untuk NPS 1,5 memiliki diameter offset 0,84 dan memiliki radius 2,25 dan hasil intradusnya yaitu 1,179 sekian. Lalu untuk hasil ekstradusnya 0,895 sekian, dan untuk thickness minimum dari strike pipe-nya yaitu memiliki hasil 0,1251 sekian dan ujungnya 0,1250 sekian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka untuk pipa yang digunakan adalah schedule 30. Dari nomor kami tidak menghitung thermal expansion dikarenakan tidak mengalami perubahan yang terlalu besar.